Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Tentunya kita masih mengurusi sebuah permasalahan mengenai almarhum Pak Darman, ya. Dimana almarhum Pak Darman telah menggayu ilmu tidak bisa mati berulang-ulang kali, teman-teman, ya. Setelah diselidiki, setelah kita telusuri, kita alhamdulillah sudah mendapatkan informasi jasa penyediaan ilmu kebal yang digayu oleh almarhum Pak Darman, yaitu milik dari kerajaan Susuk Bathara Konde, teman-teman, ya. Susuk Bathara Konde itu suatu kerajaan mungkin baru lama itu maksudnya. Ini yang dibuat oleh lah ya. Nah, yang dibuat oleh Warang Bathara, di mana Susuk Bathara Konde itu memberikan jasa-jasa ilmu Pada pengikutnya. terhadap pengikutnya dan dimintai tumbal, teman-teman, ya. Nah, setelah kita telusuri lebih dalam lagi, siapa sebenarnya Susuk Bathara Konde atau mungkin Raja Warang Bathara? Warang Bathara itu adalah anak dari seorang raja besar. Dia teman baiknya Mahaguru Santanu yang bernama Roh Jatimawa Bathara. Roh Jatimawa Bathara. Oh, saya bisa bayangkan sosoknya mungkin tinggi besar, gagah, berani. Ya, maksudnya? Ya. Gak pelamang lempeng. Itu teman-teman, Roh Jatimawa Bathara atau sahabatnya Mahaguru Santanu itu memiliki seorang putra. Yang satu itu Wages Bathara dan anak yang kedua adalah Warang Bathara. Dimana dikala itu mungkin karena kekayaan dari kerajaan Roh Jatimawa Bathara itu digadang-gadang akan terjadi sebuah peperangan antara saudara karena merebutkan hak waris atau harta waris. Ternyata salah, teman-teman. Ternyata salah. Mereka berdua terima legowo, ya, dengan dua perjanjian. Yang satu meminta seluruh harta kekayaan kerajaan peninggalan ayahandanya, dan yang satu meminta seluruh ilmu yang dimiliki oleh almarhum ayahnya itu dikuasai sampai ke kitab-kitabnya. Seiring berjalannya waktu, kerajaan tetap berjalan. Ternyata si Warang Bathara yang mendirikan Raja Susuk Bathara Konde itu mempelajari itu dengan singkat dan cepat, sampai akhirnya mendirikan sebuah kerajaan besar, yaitu Susuk Bathara Konde. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini amat sangat disayangkan, ya, ternyata ilmu yang diberikan dari ayahnya atau yang diwariskan itu disalahgunakan, dan informasinya disalahgunakan karena hasutan dari Wanita yang bernama Nyai Konde. Jadi hati-hati buat panjenengan yang masih bujangan atau masih duda, jika memilih istri. Karena apa? Istri bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Cocok nggak? Ya, yang tadinya penuh dengan senyum, yang tadinya penuh dengan riang, kok setelah menikah jadinya murung, suntel, cekuk. Nah, itu sering terjadi, nggak di sana nggak di sini, Semuanya. rata-rata seperti itu. Makanya jenengan adalah laki-laki, pegang kendali keluarga panjenengan. Jangan sampai jenengan dikendalikan oleh Istri jenengan. berarti makmum jenengan. Sampai merela menyakiti orang tuanya, apalagi pites saja itu, model-model seperti itu. Tuker tambah banyak. Itu teman-teman, ya. Itu informasi yang sementara ini saya dengar. Dan lebih fatalnya lagi, teman-teman, ya, ternyata sebelum menikah dengan Nyai Konde, Warang Bathara itu sudah pernah menikah dengan Sumintri. Sumintri adalah perempuan yang baik, dan sewasa pernikahannya dengan Warang Bathara itu baik-baik saja. Itu informasi dari kakaknya, si Wages. Dan ketika sedang mengandung anaknya diusir dan dibisukan oleh Nyai Konde. Dan lebih fatalnya lagi, Nyai Konde ternyata sudah memiliki suaminya Nyai Konde yang bernama Dasmana. Nah, malam hari ini rencananya, karena informasi dari Tuan Raja Wages Bathara itu, cara menyelesaikan permasalahan ini kita mulai dengan
mencari maha gurunya Dasmana. Dasmana, di mana Dasmana telah dikunci atau muksakan. Ya mungkin bagi panjenengan yang tidak tahu muksa, mohon jelaskan sedikit muksa itu apa? Hilang secara misterius. Belum tentu juga terkadang ada belum tentu ya. ya. Yang kayak bentuk jenglot itu moksa kan ya? Itu kalau menurut orang-orang Jawa cerita zaman dahulu, moksa yang sampai jadi jenglot itu orang kebanyakan ilmu matinya tidak diterima oleh bumi sehingga sampai kisut menjadi kerdil. Terbelenggu di alam lain loh. Iya. Diganjel. Itu saya belum mengecek kebenarannya sebenarnya itu Ya. ada apa enggak, saya belum ngecek. Cerita yang beredar seperti Itu itu. hanya cerita. Itu teman-teman ya. Jadi rencana kita mau menuju ke hutan Legong Siong. Lembu bulu. Lembulu, Bertemu dengan Legong Siong. bertemu dengan maha gurunya mantan suami dari Nyai Konde. Nyai Konde. Karena informasinya apa? Ketika si Dasmana suaminya Nyai Konde itu fokus mempelajari sebuah ilmu, entah dengan apa Nyai Konde tiba-tiba itu menyihir sampai akhirnya si Muksa. Dasmana itu muksa Dan kunci. dan dikunci sampai akhirnya tidak bisa melakukan hal apapun, hanya bisa menjadi patung yang tak berguna. Itu teman-teman ya, kurang lebih ceritanya seperti itu. Dan malam hari ini kita akan menuju ke Lembumbulu untuk menggali informasi sedikit demi sedikit menuju ke tempatnya maha gurunya Dasmana yang bernama Legong Siong, teman-teman ya. Dengan harapan kita datang di sana diterima baik-baik. Nanti kita akan mendapatkan informasi kenapa itu semua terjadi, lalu diberikan solusinya dan selesai. Amin. Allahumma Amin. Yuk. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih alhamdulillah. Bos, kami ngomong moksa apa bos? Bilang secara misterius. Senian coy. Nggak payu loh. Agak ini dik. Padepokan yang Apa maning? Mohon maaf ketua. Ini sebentar lagi kita sampai. Oh ini berarti sudah memasuki kawasannya. Sudah memasuki. Sebentar lagi. Di sana sudah kelihatan rumah dari Legong Siong. Oh iya. Tolong saya meminta kepada ketua agar bisa mengarahkan anak buahnya berbicara sopan. Tenang itu jangan mulai. Karena dari tadi di Wis. jalan si ketua juga saya rasa kurang sopan. Wajar, biasa. Kamu jangan mulai. Nanti ketua yang di depan semuanya digariskan seperti itu. Ketua itu bebas mau di depan atau belakang. Untuk ketua iya, tapi untuk yang lain biar terlihat teratur. Tenang. Iya nggak usah marahi udah. Di mana ini sudah dekat berarti. Ganti. Jangan mau ikut ke sana atau bagaimana? Saya juga ikut. Ngapa ngomong di depan? Saya boleh tadi kan pernah dengan apa mas Rumbok pesumpit mana apa lagi? Numbuk sepotongnya, bong. Itu Mana, ngeyel kali. Itu ketua kejurungnya. Kapan? Kelihatan lah. kalian bisa melihat atau tidak? Bisa. Tapi saya rasa itu bukan Legong Siong. Atau mungkin itu adalah muridnya. Rumahnya sih di mana? Itu di belakang. Di dekat pohon bambu itu. Ya, Mungkin muridnya Iya. penjaganya ya. ya barangkali ini adalah muridnya. Muridnya Legong Siong. Nyambut berarti mas. Sekali lagi, Iya. saya mengingatkan pada ketua, tolong bicara yang sopan. Iya. Nanti jika sudah ketemu, bersalaman seperti itu. Iya. Karena ini adalah mandat langsung dari Tuan Raja bagi Iya. Sumatera. Ya sudah, terima kasih banyak ini sudah mengantarkan kami sampai ke tempat tujuan ini ya. Kamu pulang, hati-hati nanti di mangka perut Saya bisa. tidak bisa pulang. Nanti jika saya pulang, apa kata dari Tuan Raja Wakil? Di sini dulu saja. Ya, ya. Oi. Nah, Silakan, silakan. ya, monggo. Salam. Waalaikumsalam.
Itu tempat aja tinggal. Assalamualaikum. Buahnya itu. Mohon maaf Tuan, saya mau bersilaturahmi menuju ke tempatnya Mahaguru Legong Siong. Apakah beliau ada di rumah? Oh, dari Banyumas, kabupaten sebelah. Banyumas. Nggih, matur nuwun atas sambutannya. Sebenarnya Kak. Monggo, Tuan. Bismillah. Pasar temen ini. Dari Banyumas. Iya, kabupaten sebelah. Jauh. Ya, 2 jam 3 jam lah Tuan. Assalamualaikum. Kalau ditempuh jarak manusia. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Tinggi pindah. Mau apa? Ketupak Pak? Kita nggak bawa. Kita boleh. Mohon maaf ini Kak. Ada apa? Mahaguru Legong Siong ada. Kau datang kemari jauh-jauh dari Banyumas menuju kemari mencari Mahaguru Legong Siong. Iya, laras. Gimana ya? Saya harus menceritakannya seperti apa? Seperti ini. Makhluk yang kau cari yang bernama Mahaguru Legong Siong sudah tidak ada. Maksudnya? Sudah meninggal dunia. Sudah lama Pak? Iya, kebetulan memang benar. Rumah yang kalian lihat itu, yang di dekat pohon bambu, itu dulu adalah rumah dari Mahaguru Legong Siong. Namun sekarang menjadi milikku. Penjelasan muridnya apa? Bukan, Dibeli jenengan berarti. tidak juga. Warisan. Tidak, apalagi itu. Warisan. Nemu. Temanmu benar. Warisan. Oh, anaknya apa jenengan? Bukan, kami hampir sepantaran. Tuh, maaf, Teman, pangeran sahabat, bisa ya. mewariskan, biasanya warisan kan Kepada anaknya. anak turunannya gitu loh. Ya mungkin sahabatnya Pak selama ini. Justru anaknya tidak dibagikan warisan. Bukan dua prius mas, Betul. Saya orang lain. Di kehidupan Mahaguru Legong Siong, saya orang lain, bahkan mungkin orang asing. Kok bisa mendapatkan warisan? Ceritanya bagaimana itu? Licik. Ini mau saya ceritakan. Namanya dulu kenalkan. Muraja, Nama saya Ganang. Marcel. Marcel, Didi. Didi. Eyang, kakek apa? Ya terserah Bu, paman tidak apa-apa. Paman Muraja. Itu mana? Sepertinya terlihat lebih muda. Awalnya seperti ini. Saya melihat rumah dan halaman rumahnya, tanah yang dulu ditinggali oleh Mahaguru Legong Siong itu sangat-sangat bagus. Strategis. Ya itu maksud saya itulah. Karena melewati persimpangan jalan Oh, di di pertigaan. pertigaan. Ya. Mertelungan. Saya sebenarnya tetangga desa dari yang Legong Siong. Ya, Saya tertarik itu rumah dan tanah bagus sekali. ya. Apakah mau dijual atau tidak ya? Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya saya mengutarakan keinginan saya untuk memiliki tanah dan rumah tersebut. Ya, Saya 1 minggu saya berpikir mau atau tidak ya, sambil saya selawat untuk supaya itu benar-benar menjadi milik saya secara sah. solawat. Saya selawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap lewat saya selawati, setiap lewat saya selawati. Terus saya memberanikan diri
datang ke rumah Mahaguru Lekong Siong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum terbuka pintu, saya sudah mendengar suara batuk-batuk yang batuknya itu bukan batuk karena makanan atau itu bukan, tetapi batuk yang dalam. Oh, sakit. Iya, batuk sakit. Lalu ada suara dari dalam. Ya, ada suara dari dalam. Masuk. Suaranya sudah gemetar. Runtuh. Praktekin bang, praktekin. Ya, suaranya sudah gemetar. Masuk. Masuk. Saya masuk. Aduh. Di ruang tamu tidak ada. Lalu saya ke kamar yang lain, tidak ada. Ternyata beliau berada di kamar belakang, sedang berbaring dengan kondisi badannya sudah pucat dan seperti orang sudah sakit-sakitan lumayan lama. Melihat hal itu, saya yang tadinya berpikiran ingin membeli dan memiliki rumah dan tanah tersebut hilang seketika manusia. Saking kasihannya saya terhadap beliau. Ya. Akhirnya saya bertanya, anaknya di mana? Eyang, kan walaupun hampir seumuran saya harus memanggilnya Eyang karena untuk menghibur. Anaknya di mana? Istrinya di mana ya? Istri saya sudah di Jakarta. Anak saya sudah berkeluarga semua dan tidak ada yang pulang untuk menjenguk saya seperti itu. Saya merawat beliau karena kasihan tidak sebatang kara, hitungannya itu sebatang kara. Saya merawat, memberi makan, memasakkan. Saya disuruh tidur di situ untuk menjaganya. Saya lakukan terus sampai itu sekitar 2 bulan. 2 bulan sebelum beliau meninggal. Nah, singkat cerita, setelah saya 2 bulan merawat, itu beliau mengatakan di akhir 2 jam sebelum beliau meninggal, itu beliau mengatakan kepada saya, Muraja, saya berterima kasih kepadamu. Saya tidak bisa membalas budi baikmu terhadap saya. Saya rasa hidup saya sudah tidak lama lagi. Saya rasa Allah lebih sayang saya untuk saya menuju ke sana timbang saya tinggal di dunia menjadi pesakitan. Tidak lama setelah itu, 2 jam kemudian beliau meninggal. Masih ada satu kata lagi, satu kalimat. Saya hanya bisa memberikan rumah ini untukmu. Seperti itu. Karena akhirnya rumah ini jadi milik saya. Ada surat wasiatnya. Ada. Diucapkan secara lisan dan juga beliau sewaktu masih sakit belum meninggal, dia sempat menuliskan memang tanah dan rumah itu menjadi milik saya. Sertifikatnya ya mas, cara-cara Seperti itu. Sampai akhirnya jenengan bertempat tinggal di sini. Iya. Saya Lah. tempat tinggal di sini. apa setelah jenengan bertempat tinggal di sini ya sampai sekarang anak-anaknya nggak apa maksudnya Udah datang ke sini gitu. mengungkit loh maksudnya meminta itu. Saya tidak tahu dosa apa yang sudah diperbuat Eyang Legong Siong. Sampai-sampai anaknya yang berjumlah 7 orang, 3 perempuan dan 4 laki-laki, itu tidak ada yang peduli. Bahkan sampai dia meninggal dan dimakamkan, hanya saya yang merawat dan para warga. Sedangkan anak-anaknya tidak ada yang peduli. Menunggu. Sebelum dia meninggal juga mengatakan demikian. Ini 4 anaknya. Entah masa lalu apa yang sudah dilewati dan dosa apa yang sudah diperbuat, kenapa harus berimbas terhadap anak-anaknya yang tidak berbakti pada dia. Ya perkataan memang seperti itu ya. Iya. Paman Muraja. Satu kesalahan 1000 kebaikan gampang sekali dilupakan. Iya, benar sekali. Ya, itu tapi itu dunia. Ya, mungkin itu sudah rumus. Ya, Ada hal yang harus dia rasakan, berarti ada hal juga yang pernah dia lakukan. Biasanya seperti itu. Tabur tuai. Ya kan? siapa yang menabur
dia akan menua. Tidak juga. Mungkin di masa hidupnya ketika dia masih muda itu mungkin tidak terlalu berbakti kepada orang tuanya, itu tidak tahu. Setelah dia tua, dia bertobat dan menjadi makhluk yang baik, dibalas. Iya, seperti itu. Nabur tuai terkadang sudah nabur yang menua itu Orang lain, orang lain banyak. Apa deh, pokanmu yo? Ya bukan saya nanam suket. Ya siapa yang ngaritin orang lain? Ketodot. itu kurang ajar. Ajar sekali. Hanya saya racun itunya, suketnya, pucuk-pucukannya. Ya. Ketahuan yang ngambil suket saya. Ah, sapinya buruk. Loh, itu kelima antara kau yang salah ataupun dia yang salah. Nah, kau juga sudah membunuh sapinya dia walaupun tidak sengaja. Tapi sengaja, itu sengaja dikasih racun. Iya sih. Ya, Tapi kan dia salah juga mencuri. untuk pembelajaran. Nah, lain kali tidak boleh mencuri rumput seperti itu kan. Iya, lalu sebenarnya kalian ada perlu apa dengan almarhum Eyang Legong Siong? Seperti ini yang paman Muraja. Nah, Apa jago apa mas? Berdiri saja. Sebenarnya tujuan saya mau silaturahmi menuju ke tempatnya Eyang Legong Siong itu ingin sekali mendapatkan banyak informasi. Iya. Jadi apa jenengan tidak pernah dengar Eyang Muraja, Eyang Legong Siong itu pernah memiliki seorang murid yang bernama Dasmana. Ya, muridnya banyak. muridnya banyak. Iya, namun apa namanya saya tidak tahu nama satu persatu muridnya karena kondisi dia sedang sakit itu sudah tidak mengajar lagi. Dan Muridnya pada kemana Pak? Dan memang beberapa muridnya ada yang datang ke sana waktu pemakaman. waktu pemakaman karena setahu saya setiap murid yang lulus dari pengajarannya beliau itu diharuskan untuk berkeliling, maksudnya berkelana. Jadi hanya sedikit yang pulang. Baiklah jika seperti itu. Selama jenengan bertempat tinggal di bekas rumahnya Mal Guru Legong Siong, Ya. apakah jenengan tidak menemukan mungkin peninggalan hal penting berupa kitab? Oh, peninggalannya Eyang Legong Siong Iya. semua saya tata rapi di gudang. Tidak saya sentuh, tidak saya buang, tidak saya apa-apakan. Saya hanya menata rapi. Seperti ini Paman Murjana. Muraja kembali. Ya, tidak apa-apa. Sebenarnya saya sangat membutuhkan mengenai kitab peninggalannya Eyang Legong Siong. Dikarenakan apa? Tujuan saya ingin menolong sekali manusia yang sedang dalam masalah. Sedangkan solusi dari masalah itu berada di kitabnya Eyang Legong Siong. Oh, ilmu bela diri, kitab ilmu bela diri. Ya apa saja yang kira-kira masih disimpan, kalau jenengan mengizinkan, saya tidak meminta, namun saya hanya ingin melihat apakah jenengan mengizinkan. Kira-kira Oh, bisa, tidak apa-apa. Lagi pula sudah berdebu dan tidak pernah saya gunakan. Kalau diambil kan nanti debunya bisa dibersihkan sekalian. Saya ambilkan. mohon maaf ya, Ya tidak apa-apa. merepotkan. Semoga yang Legong Siong masuk surga di sana. Amin. Saya berharap juga seperti itu. Tolong titip tongkat saya. Nih, makanya 7 seorang anak bisa dirawat oleh 2 orang tua. Tapi si 2 orang tua belum tentu bisa dirawat oleh 90 anak. Makanya ketika jadi anak, gue harus berbakti menjadi anak itu dan bakti. Aku tua. Pasang di sini. Kok sempat aku pasang? Terus orang udah kompak temen loh. Wah temen gue.
Ini ada beberapa kitab. Kitab yang mana yang ingin kau ketahui? Bentar. Ya, Aduh, saya tidak bisa membacanya. Apakah jenengan bisa membantu saya untuk membaca lembar-lembar depannya? kebanyakan kitab yang dimiliki oleh Yang Regang Sio itu dibaca seperti Al-Quran di Kanan? belakang. Oh, di belakang. Ya, Itu berisi tentang apa? jurus untuk mengendalikan amarah lawan. Ini mengendalikan amarah. Simpan. Wah, udah buru-buru waktu. Buku tatanan murid menjadi seorang pendekar. Ini Simpan. ini apa sih? Masya Saya tidak bisa pakai huruf Jawa. Allah. Anak Karaka? Sisihkan. Bisa. Ya, selanjutnya saja. Tapi ada gambar makanan ya. Itu resep makanan. Oh bukan. Chef masak. Ini gambar keluarga. Mungkin ini ya. Apa sih, Bang? Jurus. Ini jurus lagi. Ya, tahu itu. Tinggal ini yang Coba cari cara penangkal kelemahan ajian. ya Salah. kelemahan aja. Kelemahan apa sih ya? Penangkal atau kelemahan, coba ada enggak? Penangkal. Ya, masih ada beberapa kitab lagi. Ya, coba. Peluntur ilmu. Buku-bukuan barang-barang juga banyak. Kitab yang kitab ya paman. Kita baca. Mau beli Ayo resep makanan gitu. Yo, pop yo. Ngomong tua, cewek kan ini dan tidak rasa makan. Itu ada yang foto keluarga. Bisa pada kita itu bisa. Ini tadi kata apa? Atau apa? Dia menghormati orang lagi baca diliatin. Kalau percaya itu bisa. Kali. Ini yang tebal. Sembuh dari ajian Protosono. Ajian Protosono. Sembuh itu, Mas. Coba lihat, Mas. Benar ya? Ya. Siapa tahu benar, Mas. Kebalik itu kebalik. Kebalik. Aduh, susah lagi itu. Bacanya kebalik. Bacanya maksudnya mas. Kebalik. Ya tadi kan saya seperti ini. Kayak gini. Lah ini tulisannya kayak gini. Nah. Saya belum bisa baca. Nggak bisa baca. Tulisannya zaman dulu Latin lagi. Seperti Tulisannya pakai pulpen sebenarnya Latin. ramuan untuk membuat panah berapi. Cara melepas moksa ada nggak? Cara melepas muka. Cara melunturkan ajian itu. Kelemahan ajian. Tidak ada. Coba yang lain tuan. Ini tinggal ini yang tipis. Ini yang